Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara majelis kultum KPBN Banda Aceh pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada iswah kita, kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan menunjukkan jalan dari gelapnya alam jahiliyah menuju terang benderangnya alam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan Syahrul Quran, bulan di mana manusia diberikan maghfirah dan dibebaskan dari siksa api neraka. Kita semua berharap semoga kita dapat beribadah secara optimal sehingga bulan Ramadan dalam kesempatan kali ini menjadi bulan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita semua diberikan derajat muttaqin, kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman yang telah saya baca pada kesempatan awal tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Bila kita lihat dari firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 ini, pada akhir tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan memiliki posisi yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan ini adalah bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesan tersebut dalam firman-Nya, "Watazawwadu fa inna khairal zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, fa inna khairal zadit taqwa, sesungguhnya bekal terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Dan ketakwaan ini, ma'asyiral muslimin, adalah pakaian yang terbaik yang seharusnya kita kenakan sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik yang harus kita kenakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah mulianya ketakwaan ini sehingga dia menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Seringkali kita berpikir bahwasanya manfaat atau fadilah bertakwa itu adalah memiliki dimensi ukhrawi saja. Namun tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Ternyata ketakwaan ini di samping dia memiliki dimensi ukhrawi, dia juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Hal ini disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa firman-Nya, Allah memberikan kepada kita beberapa fadilah atau natijah daripada at-taqwa. Manfaat yang pertama yang akan kita dapatkan menjadi orang-orang yang muttaqin adalah kita akan memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa rahmat, nikmat
dan keutamaan dari Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada orang-orang kafir. Namun apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka hanya sementara, tidak abadi dan tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin, sedangkan rahmat, nikmat dan keutamaan yang sempurna dan abadi hanya akan diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Manfaat ketakwaan yang kedua adalah kita akan memperoleh Al-Furqan. Apakah Al-Furqan? Al-Furqan ini adalah kemampuan kita untuk diberikan kemudahan dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqan, maka kami akan memberikan kepadamu al-furqan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Memberikan kepadamu furqan maksudnya adalah Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan petunjuk itu merupakan penolong bagi mereka dikala kesusahan dan sebagai cahaya atau pelita dikala kegelapan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat ketika yang akan kita peroleh menjadi orang yang bertakwa adalah kita akan memperoleh apa yang disebut barakah. Keberkahan adalah ziyadatul khair bil khair, bertambahnya kebaikan yang kita miliki dengan kebaikan lagi, atau kasratul manafi, banyaknya kemanfaatan yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, serta bertakwa kepada Allah Ta'ala sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkahan yang banyak minas sama wal ardh, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan jikalau seandainya penduduk negeri amanu, mereka sama beriman, wattaqu, dan mereka sama bertakwa, maka Allah akan menjanjikan lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 93. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, keempat atau yang kelima adalah kita akan memperoleh makhraj. Apakah itu makhraj? Kita akan diberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan kehidupan kita, dan juga kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan diberikan dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, dan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dari arah yang tiada disangka-sangka, yang belum pernah terlintas di dalam pikiran mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan bagi dia makhraja, jalan keluar bagi seluruh permasalahan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Masyaallah. Masyaallah muslimin, inilah manfaat yang sangat luar biasa ketika seseorang itu bertakwa, maka dia akan diberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan kehidupan, baik permasalahan yang sifatnya duniawi maupun permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi. Dan ternyata takwa itu ma'asyiral muslimin, dia juga memiliki dimensi duniawi, yaitu Allah akan memberikan rizq atau rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga.
luar biasa. Yang keenam adalah kita akan memperoleh al-yusr atau kemudahan. Orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia akan dimudahkan segala urusannya dan dilepaskan dari segala kesulitan yang menghimpitkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Di dalam surat At-Tolak ayat 4 dan 7 atau ke-8, maka orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan takhfirus sayyi, akan mendapatkan penghapusan dosa. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Dan juga mendapatkan ta'zimul ajri, dilipat gandakannya pahala. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya, maka niscaya akan dihapus dan diampuni segala dosanya. Selain itu dilipat gandakan pula pahala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam 10 hari terakhir Ramadan, maka Allah akan memberikan kepada kita itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka dia akan menghapus yukaffir anhu sayyi'atihi, atas segala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, wa yu'dhim lahu ajra, dan akan melipat gandakan pahala baginya. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tolak ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah orang yang bertakwa akan mendapatkan al-maghfirah atau al-ghufran, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan dihapus segala dosanya dan kemudian diampuni dosa-dosanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa natijah atau fadilah yang kita dapatkan dari menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan bertakwa kepada Allah, maka seorang manusia akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan kebaikan baik dalam kehidupan di dunia, di dunia hasanah, dan kebaikan dalam kehidupannya di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 200. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kultur ini. Semoga di dalam Ramadan ini kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia, dan mendapatkan nafilah, mendapatkan manfaat-manfaat atau mendapatkan natijah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu maka kita akan memperoleh izah, mendapatkan keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi. Alhamdulillahirabbil fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.